Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pembina kami Ustadz Deden Mashkur Farid yang kami hormati, dan teman-teman podcast RQK yang setia telah menonton kami selama untuk beberapa pekan ini. Terima kasih telah hadir bersama untuk menyaksikan dan bergabung bersama kami. Alhamdulillah, pada sore hari ini segala puji bagi Allah atas berkat dan rahmatnya kita bisa kembali menyelenggarakan kajian sore bersama, yaitu podcast RQK selama spesial Ramadan, yang insya Allah di mana kita di sini bisa mendapatkan di sini kita bisa mendapatkan banyak hal, banyak pengetahuan, banyak ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi kita dalam kehidupan sehari-hari insya Allah. Baiklah, untuk 30 menit ini insya Allah kita akan bersama dengan Ustadz Deden. Bismillah Ustadz, bagaimana? Kaifa halukum Ustadz? Apakah baik Ustadz? Alhamdulillah. Ustadz, alhamdulillah. Beliau adalah pembina kami di Rumah Quran Ummu Khadijah yang insya Allah akan berbagi ilmu dengan kita pada sore hari ini insya Allah. Baiklah, untuk berkahnya acara ini, marilah kita sama-sama memulai acara kita pada sore hari ini dengan melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, alhamdulillah kita bisa memulai acara pada sore hari ini, dan sama-sama kita mendengarkan bersama kajian pada sore hari ini bersama Ustadz kita, Ustadz Deden Mashkur Farid, yang berjudul Agar Dosa Diampuni Selama Ramadan. Baiklah, karena kita sekarang sedang merasakan nikmatnya ibadah selama Ramadan, pastinya kita akan mendengar banyak hal, banyak amalan, banyak tips-tips nih. Benar kan Ustadz? Banyak tips-tips yang akan kita ingin tahu bagaimana sih caranya agar kita bisa meningkatkan amalan ketika di bulan Ramadan ini. Dan insya Allah bersama Ustadz Deden kali ini kita akan membahas apa saja tips-tips tersebut dan bagaimana nantinya dosa-dosa kita selama ini bisa terhapus di bulan Ramadan. Apalagi ini bulan istimewa, bulan yang penuh berkah, bulan yang dimana kita akan mendapatkan banyak pencerahan, banyak sesuatu yang membuat kita bersemangat untuk menjalankan ibadah, bersemangat untuk bertemu dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi dengan Al-Qur'an. Nah, insyaallah di sini kita akan banyak membahas tentang Ustadz Deden, membahas tentang kajian Ustadz Deden, dan insyaallah kita akan mendengarkan beliau dan mudah-mudahan kita semua bisa mengambil manfaatnya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Maka untuk waktu ini kepada Ustadz Deden kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihil masir. Amsayna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma ma amsa bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas. Bersyukur pada sore hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah di majelis ilmu, apapun namanya tapi isinya majelis ilmu. Alhamdulillah hadir Kak Fitri juga teman-teman yang di depan, berapa ratus, Masya Allah, sekian orang. malaikat suka jajarkan insya Allah. Alhamdulillah. Teman-teman, kita udah memasuki 10 hari kedua di Ramadan. Bagi kita kadang sering yang diungkapkan itu ungkapan tidak terasa. Tidak terasa, tahu-tahu udah tanggal berapa Ramadan? 12 atau 11? 12. Bagi yang Selasa puasanya 12 ya? Iya. Sebagian berarti sudah hari ke-13. Tentu mudah-mudahan amal soleh kita di Ramadan ini
Allah terima dan Allah balasnya dengan balasan terbaik. Teman-teman, sesuai tema yang diminta, yang ditentukan pada sore hari ini, tentang bagaimana kita meraih ampunan Allah di bulan Ramadan ini. Sebelum bahas ampunannya di Ramadan, kalau boleh saya tanya nih teman-teman, sampai kapan kita hidup di dunia? Sampai kapan? Nggak tahu ya. Jawabannya pasti nggak tahu, karena kematian itu rahasia Allah. Meskipun kita nggak tahu, kita kan jadi banyak waspada, ngambil banyak pelajaran ketika ternyata yang banyak yang Allah panggil itu orang terdekat kita. 2 pekan lalu nenek saya, 7 tahun lalu bapak, terus mungkin boleh jadi tetangga kita, saudara kita, sahabat kita. Belum lama guru saya, selang 2 atau 3 istri almarhum pimpinan pondok pesantren waktu saya mondok di Tasik. 2 hari berikutnya senior saya, guru saya ketika di pondok, ternyata kematian itu rahasia Allah. Dan kita hidup di dunia akan banyak diwarnai dengan ujian, musibah, dan terus musibah. Di antara musibah itu kita ditinggalkan oleh orang terdekat dengan kita. Zoomnya enggak level atau karena naik turun ya? Oke, gak apa lanjut lagi. Itulah dunia. Saat ini kan kita hidup di dunia. Namanya dunia itu ada banyak ujian, musibah, sakit. Mungkin kita terkadang atau saya ya sakit, kemudian khawatir dengan masa depan, atau mungkin ada sesuatu hal kan pada kita. Itulah dunia. Dan di antara yang merusak kehidupan dunia ini adalah adalah dosa-dosa kita. Nanti teman-teman sambil dicari dari sekarang, buka surah Al-Ankabut ayat 40. Al-Ankabut ayat 40. Yang gak buka Quran berarti sudah hafal. Masya Allah. Dan sudah paham, dipastikan. Nah teman-teman, tadi disampaikan bahwa di antara penyebab kerusakan dunia ini adalah karena dosa-dosa kita. Misalnya kaum-kaum terdahulu, ada yang Allah, apa penyebabnya? Ada satu umat yang Allah angkat ke atas tinggi, kemudian Allah balikan dan hujamkan lagi ke bumi, semua mati. Ada kaum yang Allah kasih azab, siksa dengan suara yang menggelegar sampai mati semuanya. Kaum Nabi apa namanya? Kaum Nabi Soleh. Termasuk kaum Nabi. Itu penyebabnya apa? Apa penyebabnya? Dosa. Penyebabnya dosa. Ada juga yang apa penyebabnya itu? Tatkala bumi dunia ini pernah terjadi banjir atau bumi ini tenggelam karena air sampai ke puncak gunung yang tinggi, itu pun karena dosa. Mungkin kalau kita merasa kita tiba-tiba kena musibah, jangan-jangan ini mah ujian ya, karena kita merasa sudah baik kemudian Allah uji. Tidak merasa itu adalah jangan-jangan ini teguran berupa azab karena dosa kita. Nah teman-teman, tadi kita buka ya, surah Al-Ankabut ayat 40. Udah ketemu? Yang hadir siapa aja? Nanti satu-satu ditanya. Allah Subhanahu wa ta'ala bisa dilihat ayatnya,
fakullan akhadna bidzambih. Allah menyampaikan maka semua masing-masing itu Allah kena hukum, Allah azab karena bidzambih, dosa-dosanya. Siapa yang Allah azab? Faminhum man arsalna alaihim hasiba. Di antara mereka ada yang Allah azab, Allah siksa, kasih hukuman dengan mereka dilempari dengan bebatuan, batu-batu kerikil. Kemudian Allah menyampaikan lagi, wa minhum man akhadathu shayha. Allah berikan azab dengan suara yang menggelegak. Ada yang menyampaikan teriakannya Jibril sampai semua kaum itu putus jantungnya dan mati. Kemudian apa lagi? Allah berfirman, wa minhum man khasafna bihil ard. Ada yang Allah kalau orang seseorang masuk ke dalam air kan tenggelam. Kalau seseorang yang dimasukkan ke bumi apa? Allah benamkan. Dan sebagian kaum ada yang Allah benamkan ke bumi. Siapa contohnya misalnya? Qarun. Siapa yang nggak kenal Qarun? Ada yang nggak kenal? Emang pernah kenalan? Belum kenalan. Kita tahu Qarun itu orang yang begitu banyak, melimpah harta. Ketika Qarun keluar dari rumahnya dengan berbagai kekayaan, atau dalam riwayat lain bersama perempuan-perempuan yang menjadi pendampingnya. Mungkin setiap orang yang melihat kala-kala itu, saya ingin seperti memiliki harta seperti yang dimiliki Qarun. Tapi ternyata Qarun ini sakit jiwanya yang sakit. Bahkan Allah menyampaikan dalam surah apa ya? Nanti teman-teman cari, atau kalau ada yang tahu sebutkan surahnya. Fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Surah apa? Kata Allah, Qarun itu Allah apa ya? Tadi benamkan. Allah benamkan Qarun dan rumahnya juga hartanya yang luar biasa begitu banyaknya Allah benamkan ke bumi. Dan itu menjadi akhir hidupnya Qarun. Dan penyebabnya apa? Sekali lagi adalah dosanya Qarun. Bukannya Qarun ini juga ada yang menyampaikan pamannya Nabi siapa? Nabi Musa. Ternyata hubungan kekerabatan tidak menjamin kesolehan seseorang. Jadi luar biasa. Baik, kemudian Allah menyampaikan wa minhum man aghraqna. Sebagian kaum ada yang kami azab, kata Allah, aghraqna, tenggelamkan. Kaum Nabi Nuh bisa. Apakah ada lagi di zaman kita ini Allah tenggelamkan? Banyak juga. Apakah itu berupa azab? Wallahu. Kalau kita misalnya menjustifikasi itu azab, wah, salah juga. Bisa jadi kan ujian dan sebagainya. Kalau misalnya kepada diri kita baru, oh jangan-jangan ini teguran karena dosa kita. Nah, apa yang menyebabkan semua yang Allah sampaikan tadi, Allah binasakan mereka? Apa dosa-dosa mereka? Ya tentu dengan dosa-dosanya mereka tahun masa itu. Yang lebih penting adalah bagaimana dengan dosa-dosa kita. Kalau lihat lagi ayatnya, wa ma kana Allahu liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Allah itu enggak menganiaya mereka. Wa ma kana Allahu liyadlimahum. Allah tidak menzalimi mereka, justru mereka yang menzalimi diri sendiri. Apa kezaliman yang mereka berbuat? Dengan dosa-dosa mereka. Nah, kembali apa dosa mereka? Ya, dosa mereka mengingkari Allah, mengingkari Rasul. Yang lebih penting saat ini bagi kita adalah bagaimana dengan dosa-dosa kita. Kalaulah misalnya Allah tampakkan dosa Kapitri, misalnya Allah tampakkan semakin banyak dosa kita, misalnya
wajahnya semakin hitam. Ya. Kasihan yang wajahnya hitam ya. Makin hitam aja. Ini misal, ternyata tidak. Allah itu tidak memberikan tanda seorang banyak dosa pada tubuhnya. Kan enggak gitu ya. Justru kan ada sahabat atau siapa yang menyampaikan, yang ini menjadi bahan renungan kita. Kalau sekiranya lau kana lidzunubi raihah. Ada yang tahu lanjutannya? Lau kana lidzunubi raihah. Seandainya dzunub, dosa itu memiliki aroma, bau, tentu gak akan ada seorang pun yang mau duduk berdampingan dengan dosa, dengan kita. Dengan kita. Kalau karena kita banyak dosa. Tapi karena Allah tutupi dosa-dosa kita. Saat ini teman-teman masih mau dengerin saya. Kalau tahu dosa-dosa saya, mungkin gak akan mau dengerin itu. Tapi Allah tutup aib-aib kita. Allah tutupi dosa-dosa kita. Itu maha baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya kita pergi-pergi kemanapun dan merasa seandainya kan, kalau kita pergi inginnya wangi, ya kan, inginnya wangi. Tapi beda dengan orang yang punya dosa. Kalau seandainya dosa itu ada aroma bau, mungkin kita gak akan berani keluar, malu, karena orang akan mencium bau dari tubuh kita, dari dosa-dosa yang kita perbuat. Tapi dengan marahimnya Allah, Allah tutup aib kita, Allah tutup dosa kita. Orang lain nggak tahu. Sebagian, mungkin sebagian lainnya ada yang sudah tahu. Nah ini jemaah sekalian, teman-teman, dan di Ramadan ini bagian dari evaluasi kita. Allah hadirkan kepada kita Ramadan untuk membersihkan dosa-dosa kita. Coba kalau boleh saya tanya, siapa yang paling bersih dari dosa di antara yang hadir? Atau ada yang bersih banget? Semuanya penuh dengan dosa, Ustaz. Kalau Kak Fitri jadi paling soleha. Gak ada dosanya. Insyaallah kita semua. Di Ramadan ini jangan kita merasa Ramadan karena kita rajin ibadah kemudian gak ada dosanya. Enggak juga, kan? Ternyata banyak dosa kita. Kalau kata Rasul kan, innakum tukhti'una fil laili wan nahar. Kalian itu banyak ngelakuin dosa baik siang maupun malam. Mungkin kadang dosa itu gak kerasa bahwa kita sudah melakukan dosa. Nah, kembali Allah hadirkan Ramadan agar dosa kita ini Allah bersihkan. Dengan apa? Salah satunya sering hadis yang populer kita dengar. Pertama, man shoma Ramadana. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan. Ini redaksinya hampir mirip kan? Yang keduanya man qoma Ramadana. Barang siapa yang saum. Yang kedua, barang siapa yang qiyam bangun di malam hari, dia ibadah, sholat dan lain sebagainya. Yang ketiga, man qoma lailatal qadri. Barang siapa yang dia bangun menghidupkan mencari Lailatul Qadar. Apa balasannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Di Ramadan ini luar biasa. Allah sediakan ampun, Allah hadirkan. Dan ini modal bagi kita. Modal utama Allah hadirkan kita ke Ramadan. Karena gak semua orang Allah hadirkan ke Ramadan. Tadi misalnya ada beberapa hari lalu saudara kita Allah panggil. Nah, kesempatan bagi kita untuk ngebersihin diri kita dari dosa dengan amalan-amalan yang Allah syariatkan di Ramadan ini. Salah satunya dengan siam, qiyam dan qiyam Lailatul Qadar. Dan semua itu adalah bagian dari ajang atau wasilah menghapus dosa-dosa kita. Bahkan misalnya teman-teman, ketika datang Ramadan di malam pertama kan Rasul menyampaikan dibuka pintu surga, apalagi ditutup pintu neraka, apalagi kemudian Allah menyampaikan Rasul menyampaikan walillahi utaqa minan nar wa dzalika fi kulli lail. Ini motivasi bagi kita agar benar-benar di Ramadan ini sungguh-sungguh ibadah. Kalau temanya
gaspol kemarin itu ya. Gaspol amalan di Ramadan agar ini ada orang yang pada malam Ramadan itu Allah vonis bebas dari api neraka. Ada yang mau? Mau Ustaz. Tentu kita mau. Nah, siapa yang akan mendapatkan ini? Yang benar-benar tadi qoma ramadhana imanan wahtisab. Dan itu tidak malam pertama Ramadan. Wadzalika fi kulli lailah. Dan itu Allah berikan vonis kepada siapapun hambanya bebas dari api neraka itu selama Ramadan. Nah, tinggal kita mau nyari atau enggak. Nah, teman-teman, kita lanjut. Buka surah Asy-Syura ayat 30. Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Allah berikan musibah kepada kalian, pada semua hambanya itu, tidaklah Allah ngasih musibah itu kecuali atas bima kasabat aydikum, akibat dosa-dosa kita. Tadi disampaikan kaum terdahulu Allah adab karena dosa mereka. Jangan-jangan ketika Allah ngasih kesulitan kepada kita itu karena dosa kita. Jangan-jangan misalnya kita sulit menghafal Quran kan? Jangan-jangan juga karena dosa kita. Seperti yang Imam Syafi'i sampaikan kan, syakautu ila waqi'i suwahifdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Ternyata juga wasiat gurunya kenapa sulit menghafal itu, udah kamu tinggalin dosa juga. Nah, Allah menyampaikan dalam surah Asy-Syura juga bahwa tidaklah Allah memberikan musibah pada kalian kecuali itu adalah akibat ulah tangan kalian sendiri. Nah, maka kembali kita introspeksi di Ramadan ini agar memaksimalkan Ramadan dengan amalan-amalan Ramadan dan harapannya Allah menurunkan ampunan. Coba bayangin, ini lanjutannya Allah. Wa ya'fu an katsir. Allah itu banyak maafin kita dosa-dosa kita. Kalaulah, luar biasa, saya suka dengerin ceramah seseorang ustadz ya. Dia dengan retorikanya luar biasa, menyentuh. Kalaulah setiap dosa itu Allah kasih adab. Nih, dengerin dia. Kalaulah setiap dosa yang kita lakukan dan setiap dosa itu Allah adab, mungkin kita gak akan ada di sini. Mungkin teman-teman juga gak akan ada di rumah Quran ini ngaji. Bisa jadi sudah Allah berikan adab, siksa. Allah kasih musibah. Tapi Allah nyampain wa ya'fu an katsir. Allah banyak maafin kalian. Maka benar tadi kan disampaikan, Allah itu maha baik, baik banget. Allah tutup aib kita. Makanya aneh kalau ada orang udah Allah tutup aibnya, dia malah buka-bukaan kan, buka aibnya di sendiri. Bahkan sampai di podcast buka aib. Bisa kan ada orang dipublikasikan dosanya. Oh dulu saya seperti ini. Gak perlu. Justru kalau kita mohon itu kan, Allahumma stur aurati, ya Allah tutup aib, tutup rata. Sebagaimana kita juga menutup aib orang lain, jangan juga membuka aib orang. Kita pun tutup aib orang lain juga sebagaimana kita menutup erat-erat aib kita sendiri. Nah kembali jamaah teman-teman, kok jamaah ya? Anggap jamaah. Teman-teman semuanya, karena kita banyak dosa, jadikan Ramadan ini ajang untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Jangan merasa di Ramadan ini, wah saya mau udah bersih, gak ada dosa. Enggak juga, banyak ternyata. Nah, bagaimana agar Allah mengampuni dosa kita? Justru Ramadan ini ajang banyakin istighfar juga kepada Allah. Kalau misalnya kita lihat Rasulullah SAW dalam satu riwayat, dalam satu majlis Rasul tidak kurang beristighfar mohon ampun, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Berapa kali? 70 kali. 70. Berapa kali? Kasih bonus. Berapa kali? 100 kali. Allah Rasul minta Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku,
wa tub alayya, terima taubatku. Internetnya naik turun. Innaka antat tawwabur rahim, sungguh engkau itu maha penerima taubat dan maha pengasih. Rahim, maha penyayang. Itu dalam satu majlis. Itu Rasul yang Allah jamin dosa lalu dihapus, dosa yang akan juga udah diampuni. Itu luar biasa. Teman-teman berapa kali istighfar dalam sehari? Minimal ba'da sholat 3 kali. 3 kali 5? 15. Itu pun kalau nggak lagi halangan. Kalau lagi halangan jangan-jangan nggak istighfar sama sekali. Atau minimal kita saat zikir pagi petang. Kan ada istighfar kan? Ada istighfar, ada Sayyidul Istighfar yang kita baca. Hingga sekali lagi Rasul saja yang Allah sudah ampuni begitu banyak istighfar. Maka kan Rasul nyampaikan